Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Internet of Things di lab session 4.2.1 dengan design a property of application, teman-teman. Jadi saya biar enak saya menjelaskannya seperti teman-teman. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja biar kita enak menjelaskan. Baik, teman-teman. Yang pertama itu kita di tujuan itu kita yang di pertama itu pertimbangan aplikasinya dengan teknologi AI atau ML AI. Oke. Yang kedua itu merancang komponen yang diperlukan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI. Jelaskan proses operasinya untuk aplikasi IoT dengan diagram alir. Latar belakang, seiring dengan semakin populernya perangkat IoT dan jaringan IoT, teknologi untuk perangkat IoT juga berkembang pesat. Perangkat IoT tidak lagi terbatas pada sensor atau aktuator, teman-teman. Perangkat IoT mungkin memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan berkat pengembangan kecerdasan atau yang biasa disebut AI, teman, dan pembelajaran mesin itu biasa disebut dengan ML, teman-teman. Sumber yang diperlukan itu hanya perangkat dengan akses internet, teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke instruksinya. Yang pertama itu in this part condition part 1 condition on IoT application with AI atau ML teknologi, teman-teman. Di sini fungsi dan fitur smart home apa sih yang diinginkan oleh perangkat lunak gitu, oleh perangkat gitu, seperti AI atau smart start itu dengan AI dan AI atau ML, teman-teman. Itu kita itu yang pertama itu apa sih gitu kan, kita itu dapat mendeteksi suhu, teman-teman, mendeteksi suhu, terus kelembapan, terus belajar dari kebiasaan pengguna. Itu kayak gini, teman-teman, belajar dari kebiasaan pengguna. Itu gini, teman-teman, belajar dari kebiasaan pengguna itu biasanya kita jam segini ngapain sih, jam segini ngapain. Misal jam 7 pagi kita jam 5 pagi itu kita bangun, ntar HP kita membiasakan memberitahu kalau kita jam 5 tuh harus sudah bangun, teman-teman. Terus kebiasaan kita jam segini kita makan, terus jam segini kita tidur, itu sudah menjadi belajar dari kebiasaan kita, teman-teman. Kita langsung aja ke soal yang kedua, itu list the factor the main influence the partition of temperature. Faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhi properti suhu, teman-teman? Faktor-faktornya itu kayak misalnya ada kelembapan udara, kayak gini, kelembapan udara, terus kecepatan angin, terus ada berapa jumlah orang gitu kan, ada berapa jumlah orangnya gitu, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Kita langsung aja ke soal selanjutnya.
List the was the smart device can get information about these factors. Jadi perangkat pintar apa sih yang memperoleh informasi dengan faktor-faktor tersebut, teman-teman? Yang pertama itu soal sensor suhu dan kelembapan, yang pastinya sensor suhu dan kelembapan. Terus itu ada sensor gerak, atau itu sama saja dengan sensor kebiasaan ya teman-teman, gerak. Terus masih banyak lagi sebenarnya, aku sebutin yang itunya aja dulu ya. Terus kita langsung aja ke soal di part 2, design component regulate for an IoT application with AI ML technology, teman-teman. Desain komponen apa yang untuk aplikasi IoT dengan AI dan teknologi gitu, teman-teman. What are the key components for a smart transformer and controller? Itu bisa aja kayak sensor kelembapan, sensor suhu gitu, teman-teman. Itu sensor itu tuh ini, teman-teman. Apa saja sih komponen utama dari smart transformer atau controller, teman-teman? Itu ada sensor kelembapan, suhu, terus microcontroller atau CPU, modul komunikasi, teman-teman. Terus ada aplikasi mobile, APK mobile, terus aktuator. Terus kita lanjut aja ke soal selanjutnya, list the process and operation of the smart transformer controller. Jelaskan proses dan operasi dari smart transformer atau controller, teman-teman. Itu mengumpulkan data. Yang pertama itu mengumpulkan data, terus mengirimkan data, terus menganalisis, terus menyesuaikan, memberikan kontrol, terus dia tuh yang terakhir itu memberikan notifikasi. Soal selanjutnya itu part 3. Using a flowchart describe how data is collected, comment the application, the component, and kita tuh membuat flowchart yang dimana kita membuat alur data yang dikumpulkan dan dikirimkan ke AI atau ML upload, lalu diproses, teman-teman. Mungkin gini, kita buatnya di segini aja nggak sih, teman-teman? Di Word. Kita buatnya di Word. Sabar. Aku bikin contohnya di sini aja. Yang pertama itu pasti mulai, terus kita ke bawah, teman-teman. Udah ke bawah itu kita ke sensor pengumpulan data, sensor pengumpulan data. Terus yang kedua itu data dikirim. Ini flowchartnya ya, gambaran isi di dalam flowchartnya. Model AI, selanjutnya kita ke model AI, selanjutnya kita ke AI mengirimkan instruksi.
selanjutnya itu kita ke perangkat mengatur suhu, teman-teman, dimana yang kita perangkat mengatur suhu. Selanjutnya simpan data, kita menyimpan data. Dan yang terakhir selesai menyimpan data, dan yang terakhir selesai. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, teman-teman. Di flowchartnya itu yang pertamanya, teman-teman, seperti itu. Kita ke sini. Nah, selanjutnya itu ke use flowchart, ya, buat flowchart lagi. Flowchart, yang dimana itu membuat operation of the smart operasi umum, general operation of the smart thermostat and controller, teman-teman, membuat operasi umum dari smart. Itu seperti ini, teman-teman. Di sini kita periksa sensornya, terus bandingkan apakah sesuai. Saya dalam kurung iya atau tidak. Terus kalau di iya itu kalau di iya itu tunggu. Terus kalau nggak di itu aktifkan pemanasan, aktifkan. Terus cek kembali. Terus kembali enter, simpan data. Jadi seperti ini kurang lebih flowchartnya. Salah. Yang terakhir ada dosa lagi. Reflection, teman-teman. Reflection, which component provides the brain power for the learning and the adjusting accordingly. Komponen mana sih yang menyediakan otak atau kecerdasan untuk pembelajaran dan penyelesaian otomatis? Yaitu komponen tersebut adalah Cloud AI dan ML Engine. Ya, AI pada komponen tersebut Cloud AI atau ML. Can you think apakah yang kamu pikirkan tentang perangkat IoT device the will length of time of inference operation, yang dimana yang bisa kita belajar dari waktu ke waktu dan meningkatkan operasinya, itu IoT itu dengan robot vakum penyebab debu otomatis, smart freight yang belajar kebiasaan konsumsi makanan pengguna. Itu kita smart lighting deh, smart light itu menyesuaikan pencahayaan. Yang dimana itu misalnya lagi belajar cahayanya terang, kalau kita mau tidur itu cahayanya redup gitu, teman-teman. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.